A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Suratun Nahli, bahwa ini adalah surat An-Nahl. An-Nahl artinya nahlu itu adalah tawon, nyiruan. Keur nyarioskeun dina ieu surat teh nyarioskeun kakawasan Allah nyiptakeun nyiruan, ya, nyiptakeun tawon, menciptakan tawon. Makiyatun, bahwa ini surat adalah surat bangsa Mekah, yakni diturunkannya ini surat di kota Makkatul Mukarramah. Jadi kota Makkah ini kota yang mulia, sehingga dilahirkan di kota Makkah makhluk Allah yang termulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan Al-Quran di kota Makkah. Kalamullah yang mulia, yang sangat mulia, diturunkan di kota Makkah. Illa wa in aqabtum, kecuali ayat wa in aqabtum ila akhiriha, sampai akhirnya itu ayat. Berapa ayatnya surat An-Nahl? Bilangannya mi'atun wa thamanun wa ishruna ayatan, adalah 128 ayatnya. Jadi hitungan ayatnya ada 128 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai ini surat An-Nahl. Lammastabta'a, ketika menganggap telat. Siapa? Al-musyrikuna, orang-orang musyrik. Al-adzaba, akan siksaan Allah. Nazala, maka turun ayat ata amrullah, sampai akhir. Ata telah datang, pasti datang apa amrullah, keputusan Allah, as-saatu, yakni kiamat. Kiamat ini pasti akan terjadi, kehancuran dunia ini akan terjadi, semua diratakan oleh Allah, semua dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berbangga dengan hartanya nggak ada gunanya, ya, semua akan ditinggalkan, dan semua ini dunia akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika turun firman Allah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan, maka berkata orang-orang kafir sebagian mereka kepada sebagiannya. Orang kafir mereka memang benci kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, benci, menghina, mencela, mencaci maki, itu kerjaan orang-orang kafir, ya. Mereka berkata, inna hadzal rajula yaz'amu annal qiyamata qad qarubat. Kata orang-orang kafir, sesungguhnya ini seorang laki-laki, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyangka sesungguhnya kiamat telah dekat. Fa'amsiku an ba'dhi ma kuntum alaih, maka tahanlah kalian, peganglah oleh kalian sebagian yang ada pada kalian, hatta tangduru ma huwa kainun, sehingga kalian melihat apa yang akan terjadi, yang ada. Falamma ra'au annahu la yanzilu syai'un qalu ma nara syai'a, ketika mereka melihat sungguhnya tidak terjadi sesuatu, tidak turun sesuatu, maka berkata mereka, ma nara syai'an, kami tidak melihat sesuatu. Fanazalat, maka turun ayat iqtaraba linnasi hisabuhum, maka turun ayat iqtarabatlah dekat linnasi, kepada manusia, apa hisabum, hisaban mereka. Fa asfaqu, maka merasa takut mereka.
Falamma amtaddatil ayyam, ketika telah memanjang hari-hari, qalu, berkata mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nara syai'an mimma tukhawwifu nabi. Kata orang-orang kafir, kami tidak melihat sesuatu yang kau ancam kepada kami. Kami tidak melihat sesuatu dari apa-apa yang kau takutkan kepada kami dengan itu sesuatu. Geuningan teu aya nanaon. Ya. Kata orang-orang enggak. Tong ngarobrol. Fanazala, maka turun ayat ata amrullah. Ada pasti datang apa amrullah, keputusan Allah. Saatun ayat ini fawasaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi meloncat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'an nasu ru'usahum, dan manusia mengangkat kepala mereka, wa dhannu anna qad ja'at haqiqatan, dan mereka manusia menyangka telah datang itu kiamat disebut dengan hakikatnya, dengan sebenarnya. Fa nazala, maka turun ayat fala tastajiluh, maka jangan meminta akan segera kalian akan itu keputusan Allah. Jadi orang-orang kafir mereka menganggap azab ini turunnya tidak akan turun, ya, padahal semua ada waktunya, bukan tidak akan diazab, belum, semua ada waktunya, ya, semua ada waktunya. Kalau sudah waktunya ya pasti datang. Tapi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan menurunkan azab. Wah, kalau disegerakan atau mau hari hirup kurang deh. Gawe gandoraka hungkul, loba doraka malah hari hirup. Kalau disegerakan. Tapi ini kasih sayang Allah, rahmat Allah, Allah tidak menyegerakan menurunkan azab. Ini rahmat Allah, kasih sayang Allah yang wajib kita syukuri. Lamun di kontanan, wah, nggak seribu. Ya teh sararea parireu kabeh lamun di kontanan. Sararea ya lolong kabeh lamun di kontanan azab Allah. Da matana dipake ningali nu haram. Etahna pake ngomongkeun nu haram, ceulina ngadengkeun nu haram. Geus meujeunna tarorek, tapi henteu ku Allah. Ini kasih sayang Allah, rahmat Allah. Allah tidak segerakan turunkan azab, tapi oleh Allah ditunda terus. Sugan tobat, sugan babalik pikir, sugan hayang bager tuh. Oleh Allah diberi kesempatan. Fala tasajilu, kalian jangan meminta segera akan itu keputusan Allah sebelum waktunya, maka sesungguhnya itu keputusan Allah pasti terjadi. Pasti. Jangan dianggap teu nanaon ya kuring doraka, lain teu nanaon acan, make teu naon-naon aya nanaonna tah. Doraka teh aya nanaonna. Naon-naonna doraka teh? Ngondang bendu Allah, ngondang siksaan Allah. Aya bahayana. Ngan aya waktuna. Ku Allah henteu disakaliguskeun, teu dikontanan. Nah, ini kemuliaan dari Allah, kasih sayang dari Allah, dikhususkan terutama untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat baginda Nabi tidak langsung oleh Allah, tapi ditunda, sudah lama masih enggak mau juga taubat, baru di situ turun azab Allah. Tapi umat dahulu ketika mereka tidak taat kepada nabinya, kepada rasulnya, langsung Allah turunkan azab. Seperti kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum Nabi siapa lagi? Nabi Syuaib alaihissalam, ya, langsung diturunkan azab. Tukang ngurangan timbangan, tukang ngurangan takran, tetawat wae, langsung diadab, turun hujan seuneu ti langit. Hujan naon? Naudzubillah min. Kaum Nabi Lut langsung oleh malaikat Jibril, ya, alaihissalam disodok kampungnya, 4 kampung tuh disodok, di atas dinaikkan ke atas, lalu dibalikan lagi, lalu dihujani dengan hujan batu yang panas.
Itu kaum dahulu seperti itu. Tapi untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak bersikap seperti itu. Karena sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ummatun marhumah, ya, umat yang sangat disayangi oleh Allah melebihi umat-umat Nabi yang lain. Kenapa? Karena menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal zaman sekarang umat Nabi yang ngurangi timbangan banyak atau sedikit? Oh banyak, banyak. Ya, yang mengurangi takaran banyak. Ya, yang melakukan amalan kaum Nabi Lut ada, tapi tidak langsung. Ya, semua ada waktunya. Subhanahu maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala dan maha tinggi Allah amma dari apa yusyrikuna yang memusyrikan mereka kepada Allah. Allah maha suci dari menyalahi kepada janjinya. Mustahil Allah menyalahi janji, itu mustahil. Artinya janji Allah itu pasti akan terjadi. Begitu juga ancaman Allah. Kalau Allah mengancam itu pasti terjadi. Kalau Allah berjanji itu pasti terjadi. Agar dengan tenanaun lain tenanaun acan. Lain tenang, tapi acan kabeh gaya waktuna. Geus waktuna mah pasti terjadi. Lamun teu daek wae tobatnya rasakeun engke. Henteu ayeuna nyangke memeh sakarat atau keur sakarat. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi supaya kita tambah kuat keyakinan kita kepada Allah. Maha suci Allah dari mengingkari kepada janjinya, dan maha suci Allah dari mengingkari kepada ancamannya. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka musyrikan, menyekutukan. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan yunazzilul malaikata birruhi. Allah menurunkan para malaikat, yakni di sini menurunkan malak Jibril alaihis salam. Allah menurunkan malak Jibril birruhi dengan membawa ruh, yakni wahyu. Halnya membawa wahyu min amrihi dari perintah Allah, bi iradati dengan kehendak Allah. Menurunkan wahyu ini kepada siapa? Alaman kepada siapa saja syasya'u yang Allah kehendaki min ibadihi dari hamba-hamba Allah. Wahum bahwa mereka al-anbiya'u adalah para nabi. Jadi para nabi langsung diberi wahyu oleh Allah melewati malaikat Jibril alaihi salam. Gitu. Ini wahyu dari Allah. Ya. Ilmunya ilmu dari Allah langsung, yang mustahil salah. Mustahil salah. Ilmu dari Allah pasti benar, mustahil enggak benar. Pasti tepat, mustahil tidak tepat. Pasti maslahat, mustahil tidak maslahat. Itu ilmu Allah. Beda dengan ilmu manusia. Aturan Allah itu pasti benar dan pasti maslahat dan pasti berkah. Itu aturan, beda dengan aturan manusia. Ya. Aturan manusia ya beda. Ini aturan Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi. Wahyu. Jadi wahyu itu hanya diturunkan, diberikan kepada para nabi, para rasul.